Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI. Pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat diduga memaksa para jemaah untuk membayar infak. Jika tak mampu membayar dengan uang, maka dapat diganti dengan menyerahkan anak kepada ponpes. Hal itu diungkapkan mantan pengurus Ponpes Al Zaitun, Ken Setiawan. Ia menyebut jemaah yang telah menyerahkan anaknya kepada ponpes tak diizinkan lagi melihat anak mereka. Hal itulah yang membuat banyak jemaah menjadi depresi hingga mengalami gangguan jiwa. Ken mengatakan 80% santri Al Zaitun orang tuanya merupakan anggota Negara Islam Indonesia atau NII. Mereka kerap dimintai sumbangan atau infak oleh pihak ponpes. Saat menagih infak, pihak ponpes disebut menggunakan surat At-Taubah ayat 103. Secara umum isi ayat tersebut adalah perintah untuk menunaikan zakat yang tujuannya mensucikan diri dari sifat cinta harta. Menurut Ken, pihak ponpes menyalahartikan makna ayat tersebut untuk menarik infak. Para jemaah dibuat yakin hanya dengan menyerahkan harta ke Al Zaitun, maka dapat membersihkan dosa mereka seperti bayi baru lahir. Ken mengatakan besaran uang yang diminta bervariasi tergantung dari desa asal jemaah. Untuk desa tertinggal sekitar 5 miliar rupiah, sementara desa maju bisa mencapai 12 miliar rupiah. Ken sendiri berani membongkar aib Al Zaitun karena kasihan dengan para jemaah. Selain hartanya diperas, akidah para jemaah juga dirusak. Jadi dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI. Termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin udah cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan menghulurkan kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka badan dasar belum diwajibkan kok dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru dan menurut saya ini bahaya sekali apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.